What's up Eagle Kids? Welcome to our online service. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu kami dapat beribadah pada hari ini. Sekiranya Engkau yang hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan semangat dan dengan berapi-api. Dalam nama Tuhan Yesus kami surah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai Eagle Kids. Hai semua. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama.
gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 say Jesus, Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Amin. Oh Engkau baik Tuhan, oh Engkau baik Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan, oh Engkau baik. Amin. Oh ya yung yung yen yen ai che Yesu. Oh ya yung yung yen yen ai che Yesu. 虽然生命中往风和暴雨眷恋不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memakai kami Tuhan. Engkau terus pakai kami Tuhan. Di masa kami Tuhan masih muda, kami masih anak-anak Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu begitu nyata. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang terus Tuhan mengajarkan kepada kami siapakah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Halo anak-anak All Star yang luar biasa, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian semuanya baik-baik saja. Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Teni. Nah, tapi hari ini kakak bawa sesuatu yang spesial. Hari ini kakak bawa cemilan favorit kakak, cookies yang paling kakak suka. Karena di sini ada keju dan juga ada coklatnya. Kakak suka sekali loh. Sebenarnya kakak mau bagi sama kalian semua. Tapi cookies yang kecil ini
kalau dibagi dengan kalian semua yang ada di rumah juga, kira-kira apakah cukup ya? Bahkan kalau cuma dapat sedikit-sedikit, kira-kira cukup nggak ya? Nah, sebelum kita tahu, ada loh cerita di Alkitab tentang anak kecil yang mau berbagi bekalnya yang sedikit, tapi ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana ya ceritanya ya? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang manis, dan kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Pada hari itu, hari yang sangat cerah, matahari bersinar dengan cerah dan udara sedang sejuk. Ada seorang anak kecil yang dengan semangat datang ke mamanya. Mama, dia bilang ke mamanya gini, "Mah, hari ini aku mau ke Gunung Tiberias. Tapi bukan untuk mainan, bukan untuk bermain sama teman-temanku. Tapi hari ini aku mau mendengarkan Tuhan Yesus. Karena di Gunung Tiberias ada Tuhan Yesus. Aku mau datang dan aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau beribadah." Mamanya happy mendengar anak ini ingin beribadah. Jadi mamanya memutuskan untuk membuatkan bekal bagi anaknya. Nah, hari itu mamanya membuatkan 5 roti dan 2 ikan untuk si anak. Lalu ditaruh di tempat yang bagus dan dibungkus dengan baik. Lalu diberikan kepada anaknya. Hari itu anak itu terima bekal itu dan dia dengan semangat jalan ke Gunung Tiberias. Dia berjalan sambil nyanyi-nyanyi karena dia begitu happy. Dia sambil nyanyi, daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Dia jalan dengan semangat sampai Gunung Tiberias. Nah, pada waktu itu ketika dia sampai di Gunung Tiberias, dia melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah orang yang sangat banyak. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan belum termasuk anak-anak kecil. Jadi ada banyak sekali orang yang berkumpul pada waktu itu. Mereka semua datang ingin mendengarkan Tuhan Yesus, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka semua duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Hari itu Tuhan melakukan banyak mujizat juga, banyak orang yang disembuhkan. Dan juga dia mengajarkan bahwa Allah Bapa mengasihi umatnya, mengasihi Israel, dan mengasihi semua manusia. Jadi Tuhan Yesus mengajar dari pagi sampai sore ternyata. Karena banyak yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan 10 perintah Allah juga. Jadi ketika sore, ketika Tuhan Yesus selesai berfirman, Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak tadi itu kelaparan. Mereka semua lapar karena dari pagi sampai sore mereka semangat mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian harus memberi makan orang banyak ini." Murid-muridnya kaget karena yang datang waktu itu banyak sekali. Seperti yang tadi kakak sudah sebutkan, ada 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan belum anak-anak. Jadi murid-muridnya bingung, memberi makan orang sebanyak ini, Tuhan mau beli roti di mana untuk mereka semua ini? Murid-muridnya kebingungan. Tetapi ternyata ada salah satu murid Tuhan Yesus yang datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ada satu orang anak kecil yang mau berbagi makan siangnya. Ada seorang anak kecil yang mau berbagi bekalnya." Waktu itu bekal itu diserahkan kepada Tuhan Yesus dan ternyata ini adalah bekal anak kecil yang tadi. Jadi anak ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya tetap bingung, bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, 5 roti dan 2 ikan ini, apakah bisa untuk memberi makan 5.000 orang ini? Orang yang sangat banyak ini. Apakah cukup ya Tuhan?" Tapi Tuhan dengan tenang malah menyuruh murid-muridnya untuk mengatur orang-orang itu agar duduk. Jadi Tuhan memerintahkan agar semua orang yang hadir duduk dengan manis, duduk berkelompok-berkelompok.
Lalu Tuhan memegang bekal yang tadi dibawa oleh anak kecil itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan angkat bekal itu dan Tuhan mengucap syukur atas bekal itu. Tuhan berdoa, "Bapa, terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan yang sudah Bapa siapkan bagi kami semua." Selesai Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan tadi itu kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Ketika murid-murid itu menyerahkan roti itu kepada orang-orang, ketika roti itu dipecah-pecahkan, dibagi, ternyata ada mujizat yang terjadi. Harusnya ketika roti itu dipotong dan dibagi, harusnya jumlahnya berkurang, tapi mujizat terjadi ketika dipotong dan dibagi, jumlahnya terus bertambah. Ada mujizat yang luar biasa terjadi ketika dibagi-bagikan, malah semakin bertambah rotinya. Jadi rotinya yang tadi 5 roti itu dan 2 ikan tidak habis-habis. Bahkan sampai 5.000 orang lebih tadi itu makan sampai kenyang. Mereka semua terima bagian dan terima ikan, terima roti itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Mujizat terjadi. Bahkan tidak hanya selesai sampai di situ, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa-sisanya, mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa 12 bakul atau 12 keranjang yang penuh dengan roti. Jadi roti yang tadi cuma ada 5 dan 2 ikan, itu ketika dibagi dan diucapkan syukur, ketika dikumpulkan lagi malah ada sisa 12 keranjang. Anak kecil yang tadi itu akhirnya membawa pulang 1 keranjang kepada mamanya dengan perasaan happy, dengan perasaan gembira. Dia datang kepada mamanya dan dia cerita ke mamanya, "Mah, hari ini aku mau belajar berbagi apa yang aku punya. 5 roti dan 2 ikan yang mama siapkan buat aku tadi, aku bagi kepada orang-orang. Ternyata Tuhan Yesus sanggup memakaiku, sanggup memakai dan melakukan mujizat lewat aku. 5 roti dan 2 ikan tadi itu memberi makan sampai kenyang 5.000 orang lebih loh, Ma. Bahkan lihat, ada 1 keranjang penuh yang sisa dari roti tadi itu. Ada mujizat yang terjadi. Hari itu anak itu belajar bahwa dengan berbagi dia pun menerima mujizat. Dengan berbagi Tuhan bisa pakai hidupnya dan dia pun bisa happy. Hari ini adik-adik kita mau belajar untuk berbagi dari apa yang kita punya. Tidak harus banyak, dari apa yang kita punya yang mungkin sedikit kita bisa belajar berbagi. Contohnya adalah mungkin kalau kalian di rumah punya mainan-mainan yang masih bagus tapi sudah tidak pernah dipakai lagi. Nah, yang seperti itu kita bisa belajar berbagi. Bisa diberikan kepada teman kita atau mereka yang membutuhkan. Contoh paling gampang adalah panti asuhan. Nah, di panti asuhan kita bisa belajar untuk berbagi. Siapa di sini yang pernah ke panti asuhan? Mungkin diajak mama, papa, atau mungkin sekolah diajak ke panti asuhan. Kakak mau lihat? Nah, benar. Di panti asuhan itu adalah tempat anak-anak berkumpul tanpa orang tua. Dan kalau kita datang ke sana, kita mau belajar untuk berbagi apa yang kita punya, mungkin mainan, mungkin pakaian kalian, mungkin juga makanan dari kalian. Kalau kita belajar berbagi, mereka akan happy. Mereka, anak-anak panti asuhan yang menerima berkat dari kalian, akan merasakan sukacita karena mereka menerima berkat, karena mereka menerima mainan-mainan dan mungkin makanan-makanan. Mereka happy. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Ketika kita belajar untuk share, ketika kita yang membagi dan memberi, kita pun ikut happy karena kita tahu Tuhan bisa pakai hidup kita, karena kita tahu kita taat pada firman Tuhan. Jadi minggu ini kita mau belajar bahwa sharing makes me happy. Berbagi membuatku berbahagia. Gerakannya seperti ini. Sharing makes me happy. Siap ya? Bareng-bareng ya. Ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3. Sharing makes me happy. Harus sambil senyum ya.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Sharing makes me happy. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Kita mau baca ayat Alkitab. Semuanya bangkit berdiri dulu. Tangannya disiapkan. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, kita mau belajar untuk share dengan apapun yang kita punya. Kita mau belajar berbagi dari apa yang sedikit yang mungkin kita punya. Oke, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang kami punya. Kami mau belajar untuk berbagi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang tangannya diangkat, kakak mau berdoa berkat bagi kalian ya. Tangannya diangkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Dia menyinari engkau dengan wajahnya, mengasihi engkau selalu, memberkati dan menjagaimu dan seluruh keluargamu, memberkati papa mama, memberkati para mbak sus, memberkati seluruh keluargamu. Terimalah berkat dari Bapa, terimalah kasih sukacita selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya di ibadah All Star lagi. Bye-bye. Wah, ternyata ibadah kita sudah selesai nih. Tapi sebelumnya kita memberikan persembahan ya. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan all out Tuhan. Dan sebentar kami memberikan yang terbaik Tuhan, Kau yang memberkati persembahan kami, agar dapat membesar dan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you next week.